Kita masuk ke bagian nomor 8 gitu ya. Kita baca soal dulu. Let's learn about list comprehension. You are given three integer x, y, z representing the dimension of cuboid along with integer range. Jadi intinya si x, y, z itu berfungsi sebagai range gitu. Dan saat dipikir terfokus ke bagian IJK gitu. Oke, dan membentuk 3D atau grid where the sum of I plus JK is not equal to M. Please use the list compression rather than multiple loops as learning exercise. Oke. Example, range pertama gitu ya, X, Y, Z, dan M gitu, 1, 1, 1, 2 gitu. Dan sebenarnya bagian X, Y, Z, N itu tuh berfungsi sebagai menghitung range gitu ya. Tapi tetap yang kita perlukan itu nilai dari IJK ini. Tapi tetap si I dengan X itu nilai sama, J dengan Y nilai juga sama, dan K dengan Z itu nilai juga sama. Yang diharapkan dari sistem atau dari hackernya itu, kita tidak mau si I plus J plus K itu sama dengan 3. Tapi kalau lebih dari itu nggak apa-apa, atau kurang dari itu juga nggak apa-apa. Contoh di sini ya. Jika 0 tidak sama dengan 3, tidak dengan sama dengan 3. Tapi kalau kita coba cek yang sama dengan 3. Nah, ini kan sama dengan 3 nih. Ini udah pasti dicoret dari pemrograman. Ini juga sama, dan ini juga sama. Jadi ada 3 yang akan dicoret gitu ya. Dan ini output yang dihasilkannya saat melakukan filterisasi. Dan ini. Lalu di bagian sini, nah kita fokus ini aja ya, sama aja sebenarnya. Kita sampel input 0, sampel outputnya 0. Berarti sampel input yang pertama gitu. Jadi angka yang akan dimasukkan oleh si hacker yang itu 1, 1, dan 2. Dan oke. Output 001, 01, 010, oke. Sebenarnya sama aja gitu penjelasan yang eksternal dengan yang pertama gitu. Jadi daripada pusing, kita langsung aja nulisnya, kita sambil menjelaskan gitu ya. Result gitu, result kemudian dengan ini gitu. Yang kita pengen ketahukan IJK-nya ya, berarti I plus J plus K gitu, bukan plus. Dan berarti kita mau pakai for in. Pertama kita I dulu, for I in range, kemudian berarti kan X ya, sama dengan X berarti plus 1 juga sama. Berarti for I, bukan for J in range berarti Y plus 1. Oke. Kemudian for IJK in range Z plus 1. Jadi gini, soal yang ditanyain itu hanya bagian sini, sampel inputnya 2222. Nah, jadi sebenarnya si soal itu mengharapkan kalau saat output yang dihasilkan itu harus ada angka 2-nya gitu. Jadi 012 gitu, atau 002 atau 020 kayak gitu, atau 011 kayak gitu. Dan kenapa harus X plus 1? Itu sebenarnya atau plus 1 gitu ya. Itu sebenarnya rumus mutlak gitu dalam sebuah pemrograman si Python ini gitu. Dan kan itu fungsi dari X dan Y plus Z gitu, X, Y, Z gitu ya. Itu tuh menghitung range. Jadi kalau kita masukin misalnya angka yang pertama itu kan 2. Jadi 2 plus 1. Nah, berarti range yang pertama atau si saat melakukan looping gitu ya, si nilai I ini harus stop di angka atau sebelum angka 3. Jadi 012 gitu. Jadi nggak boleh 0123, nggak boleh gitu. Boleh 0123 kalau misalnya si jumlah range-nya itu 4, misalnya si nilai X-nya itu dengan 3 gitu. Jadi 3 plus 1 jadi kan 4 nih. Dan pada saat melakukan looping, jadi 0, 1, 2, 3 itu boleh kayak gitu. Dan seterusnya kayak gitu sebenarnya. Oke, dan yang pengen diketahui kan ini, if gitu ya, I plus J plus K
bukan sama dengan n. Yang kita print maksudnya print result. Kita coba run. Oke. Oh, kalau di soal itu kita menggunakan input yang pertama 0. Nah ini. Dan output yang diharapkan itu sama kan dengan yang ini gitu. Dan output yang dicoret yaitu yang jumlahnya 2. Berarti kan dibagi sini berarti oh nggak ada di sini, nggak ada apa namanya. Oh ini output kita gitu. Oke. Berarti kalau misal kita jelasin aja sama dengan soal. Berarti kan input yang dimasukkan oleh si hacker itu yang bagian sini kan. Berarti kalau misalnya x plus 1, berarti 1 plus 1 berarti kan 2 nih. Berarti kita harus stop saat melakukan loopingnya itu di angka 2. Jadi bahkan 0, 1 gitu. Kayak gitu. Dan kalau misalnya pada saat di seluruh si output dari looping ini ada gitu ya. Misalnya tapi pas dilihat saat kita melakukan proses pendampingan itu ada angka yang namanya 1 plus 1 gitu, itu akan dicoret. Contoh ini kan ada 0, 1, 1 ini pasti bakal dicoret, dan mungkin juga di bagian sini juga bakal dicoret, dan seterusnya yang ada jumlah angka 2-nya. Kenapa gitu? Karena yang kita harapkan atau si hacker yang harapkan I plus D plus K itu bukan sama dengan N gitu ya. Oke, sekian sih sebenarnya. Terima kasih banyak. Oke, halo. Kita masuk ke bagian 9. Given the participant score sheet for your university sport day, you are required to find the runner-up score. You are given and score, store them in a list and find the score of the runner-up. Jadi inti di bagian pertama itu kita mencari seorang yang juara 2. Kemudian gitu, input format, the first line and the second line contain a right, and integer is parted by a space. Jadi dia ini sebenarnya task gitu ya. Jadi si hacker ini ngasih tahu gitu. Jadi yang pertama ini. Input yang pertama itu bakalan angka 5, kemudian yang kedua gitu ya. The second line contain an array itu ini 2, 3, 6, 5 kayak gitu. Dan saat di print itu jangan tidak ada spasi gitu intinya. Oke, kita mulai aja gitu ya. Kita mulai dari unique dash score dash set, kebalik set. Nah, fungsi dari sini gitu ya, kita mencari angka yang duplikat. Misalnya kan itu ada 2, 3, 6, 5 ya. Berarti kan angka 6 itu duplikat tuh, maka dari itu kita menghapusnya gitu, dan akan ada angka jadi 2, 3, 5 aja, atau 2, 3, 6, 5 kayak gitu, atau 2, 3, 6, 5 ya, itu kan kayak gitu intinya. Jadi angka duplikat itu udah nggak ada gitu. Kemudian di bagian sini sorting the score, kemudian kita masukin list gitu ya. Nah, fungsi dari yang bagian sini gitu ya, sorting score list unique dash score, itu tuh jadi kita mengembalikan yang tadinya diubah menjadi set, kita ubah kembali menjadi list gitu. Itu intinya. Oke, langsung aja masuk ke bagian sorting ya. Sorting dan sort gitu ya. Nah, ini tuh fungsinya. Jadi kita itu di bagian di sini kan itu masih berantakan ya. Jadi urutan itu masih 2, 3, 6, 5. Jadi fungsi dari si sort itu mengubah urutan dari yang kecil ke besar. Jadi 2, 3, 5, 6 kayak gitu. Setelah itu kita print gitu ya. Nah, di soal kita tuh kan mencari angka yang kedua tertinggi dari urutan 2, 3, 5, 6.
Dan untuk angka yang tertinggi kedua itu kan 5, maka dari itu kita melakukan ini, minus 2. Dan fungsi dari minus 2 ini, kalau kita mengurangi gitu ya, itu ngitung dari belakang atau ujung kanan. Misalnya kalau misalnya minus 1, berarti angka yang dikurangi itu 6. Dan kalau misalnya 2, berarti angka yang dikurangi itu 5. Atau angka yang kita pengen munculkan saat itu 5, kayak gitu. Bukan dikurangi, kayak gitu sih. Kita run dulu coba. Oke, bener kan outputnya itu 5 karena sesuai dengan soal output yang diharapkan itu 5 gitu. Kita coba submit, apakah bisa? Oke, ini adalah sukses dan terima kasih banyak.